saya akan membuat Jadam Microbial Solution atau JMS atau mikroorganisme lokal ala Jadam. Bagaimana cara membuatnya? Setelah yang satu ini. Sebelum kita membuat Jadam Microbial Solution atau yang sering kita sebut dengan JMS, alangkah baiknya Bapak Ibu tahu lebih dahulu apa itu JMS. Jadi JMS adalah larutan mikroorganisme yang dibuat dari bahan-bahan seperti leaf mold atau tanah humus hutan ataupun tanah humus dari kebun-kebun kita yang masih belum tersentuh oleh bahan-bahan kimia, kemudian kentang atau juga bisa pakai nasi dan sedikit garam krosok, atau juga bisa menggunakan air laut kemudian dicampur dengan air biasa. Jadam Microbial Solution sebenarnya sama fungsinya dengan yang disebut mikroorganisme lokal atau yang kita biasa sebut dengan MOL. Perbedaan dari keduanya adalah dari sumber mikroorganismenya atau mikrobanya. Kalau JMS sumber mikrobanya dari leaf mold atau tanah hutan, tanah humus. Sedangkan mikroorganisme lokal sumber mikrobanya dari nasi basi, tetapi fungsinya sama, yaitu sebagai starter atau sebagai decomposer. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan praktekkan cara membuatnya. Di sini teman-teman harus menyediakan kantong ataupun kain ya, bekas kaos atau bekas kerudung yang udah dipakai, yang sudah nggak dipakai. Ini fungsinya untuk menyaring nanti untuk meremas-remas ya. Kita masukkan ini nasi cukup sekian untuk air sebanyak ini kita masukkan di sini. Ya. Kemudian garam nggak usah banyak-banyak ya, karena ini memang fungsinya hanya sebagai pelengkap untuk sumber mineralnya ya, karena tanaman memang membutuhkan mineral. Cukup segini aja. Kemudian kita ambil leaf moldnya atau tanah humusnya yang saya ambil dari kebun ya. Ini dari kebun bambu ya. Jadi di bawahnya itu ada tanah-tanah subur, tanah gembur. Kita ambil. Ini mengandung jutaan mikroorganisme, terutama seperti trichoderma itu sangat banyak kalau di daun-daun pohon bambu. Ini cukup segini aja. Ini segini aja, ini mengandung jutaan mikroorganisme ya. Ini biangnya. Nanti kita kultur, kita biakan. Sedangkan nasi sebagai kita tambah sedikit lah. Nasi sebagai sumber energinya atau sumber pakannya. Kemudian kita sediain air. Air ini bisa air kolam, air hujan, ya, air sumur, ya. Nggak masalah. Lebih bagus lagi air yang udah didiamkan selama 1 minggu, atau kita biarkan selama 1 minggu atau 2 minggu, nggak masalah. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kita remas-remas ya. Sangat gampang proses pembuatannya, karena prinsip Jadam itu tidak menyulitkan. Karena pemarkasan dari Jadam pertanian organik ini menginginkan petani itu menjadi tuan di tanah pertaniannya sendiri. Yang selama ini petani dibohongi bukannya dibohongin ya, karena memang pertanian sekarang memang berbasis pada bahan-bahan kimia. Jadi petani sebagai konsumen dari bahan-bahan pupuk yang dibuat dari perusahaan-perusahaan. Jadi para petani sekarang
Kalau mau memulai pertaniannya, mereka berpikir dulu, mereka harus punya duit dulu untuk membeli pupuk, membeli pestisida, membeli benih, ya kan? Tidak seperti petani nenek moyang kita, karena memang tanahnya masih subur. Dan sekarang pendiri Jadam ini menginginkan pertanian yang mirip dengan pertanian yang dijalankan oleh nenek moyang kita. Jadi Bapak Yong Sancho itu meniru cara kerja alam, cara kerja yang ada di hutan. Mereka atau hutan itu subur karena fermentasi dari bahan-bahan dari bagian tanaman itu sendiri, seperti daun yang lapuk, ranting yang lapuk, atau kotoran hewan yang ada di situ, bangkai hewan yang ada di situ, kemudian difermentasikan dan akhirnya menjadi leaf mold atau humus-humus dari tanaman itu yang akan nanti diserap lagi, bahan-bahan organik itu akan diserap lagi oleh tanaman itu sendiri dan akhirnya akan bagus. Jadi memang di hutan itu memang tersedia jutaan atau miliaran mikroorganisme, dan leaf mold itu memang biangnya mikroorganisme, makanya kita bawa ke sini, kita biarkan lagi di sini di pertanian kita, agar mikroorganisme yang ada di pertanian kita itu seperti mikroorganisme yang ada di hutan. Dan Bapak Yong Sancho sendiri sudah mempraktekkan ribuan hektar yang ada di Korea, dan beliau sendiri sekarang menjadi pembicara masalah pertanian organik hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini. Jadi udah terbukti ya. Nah, udah seperti ini ya. Ini juga udah larut. Kalau udah larut seperti ini, kita biarkan ya. Kita biarkan, kemudian kita gelantungkan aja di sini. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Biarkan seperti ini lebih kurang selama 24 jam. Biasanya ini sekitar 15 jam juga udah mulai tumbuh, bisa langsung dipakai. Dan aplikasi yang paling tepat adalah ketika busanya sangat banyak. Ya sekitar 24 jam lah, itu langsung bisa kita pakai untuk penyiraman tanaman atau menyiapkan lahan pertanian sebagai pembenah tanah ya. Sebelum pertanian kita tanemin, kita siram pakai JMS ini dengan perbandingan 1:20 ya, untuk sebelum ditanam. Jadi lahan yang udah kita cangkul atau yang belum yang kita cangkul bisa langsung kita aplikasikan dengan perbandingan 1:20. Tapi kalau yang udah ditanemin komposisinya 1:40 atau 1:50. Jadi lebih encer lagi. Dan untuk para petani sayur memakai pot atau polybag atau petani tanaman hias, sebelum membuat media tanam, kita siapin ini dulu sesudah jadi, kemudian media tanam yang sudah kita siapkan kita siram dulu pakai ini, kita fermentasikan media tanam ini dengan JMS. Jadi kita diamkan, kemudian kita karungin atau kita bungkus, kemudian kita biarkan selama 1 minggu, baru kita pakai. Itu akan lebih bagus lagi. Biasanya saya menerapkan aplikasi CMS ini untuk pembenah media tanam yang kita mau pakai. Untuk penempatan dari CMS ini yang kita buat kali ini, kita letakkan di sekitar lahan yang kita mau tanam. Kalau di sawah ya kita letakkan di sawah nggak masalah, di terik matahari, di bawah terik matahari nggak apa-apa. Kalau di lingkungan rumah kita atau kebun kita ya taruh di lingkungan kebun kita. Jadi untuk menyesuaikan nanti suhu dengan mikroorganisme yang ada di situ. Jadi nanti akan beradaptasi sehingga mikroorganisme yang kita kultur akan pertumbuhannya lebih bagus. Dan ini adalah penampakan CMS yang telah
kita bikin ini yang udah kita diamkan selama 24 jam. Di sini terlihat banyak busa ya, Bapak Ibu sekalian, banyak busa. Ini kalau udah posisi kayak gini, udah terlihat kayak gini, ini saat terbaik untuk diaplikasikan ke tanah pertanian kita, yaitu sebagai pembenah tanah. Jadi Bapak Ibu kalau mau nanam cabai, nanam sayuran di tanah pertanian gitu, sebelum ditanam dicangkulin, kemudian kita siramin dengan perbandingan 1:10 bisa, atau 1:20 juga nggak masalah. Tapi kalau sudah ada tanamannya, kita bikin komposisinya menjadi 1:40, jadi lebih encer lagi ya. Dan saat yang paling tepat ya seperti ini Bapak Ibu ya, saat busanya masih banyak. Ini mikroorganismenya sedang aktif, sedang paling aktif maksud saya. Nanti setelah 24, ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian busanya mulai menghilang. Itu mulai dorman ya istilahnya, udah mulai diam gitu. Tapi tidak mati dia. Tapi nanti kalau sudah seperti itu bisa nanti dipakai buat starter ya, starter pembuatan JLF, Jadam Liquid Fertilizer. Nah di sini Bapak Ibu saya mau perlihatkan. Ini JMS yang sudah lama Bapak Ibu ya. Ini biasanya saya pakai buat untuk pembuatan JLF atau pembuatan kompos juga itu. Kalau mau bagus lagi sebelum dipakai biasanya diaktifin dulu, nggak masalah Bapak Ibu ya. Dimasukin lagi nasi, sama nasi saja sebenarnya nggak masalah, sama garam sedikit. Dan biasanya saya bikin JLF pakai starter ini seperti ini nih. Nah ini JLF Bapak Ibu ya. Ini saya bikin dengan cairan CMS, kemudian kita campur dengan kulit telur, ada juga batang pisang. Batang pisang itu untuk kandungannya kalium sama fosfornya banyak ya. Kemudian kulit telur juga kandungan kaliumnya banyak, itu fungsinya untuk pembungaan ya. Ada juga sayuran, ada bagian dari tanaman hias saya seperti daun-daun, ada daun apa namanya miana, ada daun, pokoknya macam-macam dah. Kita masukin di situ. Ada sisa kulit pisang, buah-buahan juga saya masukin di situ. Ini baunya memang kurang enak tapi tidak busuk ya, agak-agak asam gitu. Ini seperti ini teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat bagus Bapak Ibu ya, karena memang saya udah aplikasikan, saya udah main tanaman sekitar 20 tahun. Jadi hasilnya memang sangat luar biasa. Saya juga selalu menyediakan ini Bapak Ibu, air leri. Ini air leri saya selalu kumpulkan tiap hari. Saya stoknya banyak air leri. Tuh air leri banyak banget saya. Ada juga PSB ya, photosynthesis bakteri yang saya bikin. Ini berapa galon itu. Ada juga mol yang saya bikin dari nasi basi, kemudian gula ya, kita campur. Ini hasilnya seperti ini. Ada juga saya menidurkan air atau menjadi air yang fungsinya nanti kita diamkan, bukan menidurkan. Kita diamkan selama 1 minggu, 1 bulan. Saya stoknya biasanya ada. Nanti kalau dibuat CMS, CLF ataupun mikroorganisme lokal mol, itu akan lebih cepat prosesnya, terutama untuk pembuatan PSB. Jadi Bapak Ibu kalau membuat PSB, air kolamnya, air sumurnya itu kita diamkan 1 bulan, itu lebih gampang lagi nanti, pasti jadi dah. Diamkan, kemudian kita bikin PSB itu dari air yang sudah kita diamkan ya.
Ini stok saya banyak banget Bapak Ibu. Jadi saya memang untuk memupuk tanaman-tanaman saya, baik tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, ya pakai ini Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah terbukti sangat luar biasa. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi begitu ya cara pembuatan Jada Microbial Solution. Ini sangat mudah, sangat murah, gampang ditiru, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Karena memang saya sudah terapkan dan teman-teman bisa browsing ya pembuktian dari CMS ini untuk tanaman, untuk pertanian ataupun untuk tanaman-tanaman buah. Begitu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memang kurang jelas tentang pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pengalaman tentang CMS ini, silakan untuk saling berbagi pengalaman di kolom komentar juga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.